Ya, shalom, puji Tuhan, kita akan mulai untuk ibadah pagi hari ini. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, Kau masih memelihara kehidupan kami sehingga kami masih kuat, sehat di dalam Engkau. Biar Tuhan penyertaan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap percaya dan kuasa-Mu, pertolongan-Mu yang sungguh luar biasa untuk Engkau dalam kehidupan kami. Kami mau ibadah ini Tuhan, Engkau hadir sama-sama kami untuk menjamah setiap anak-anak-Mu, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Biarlah kasih menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah ini. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan semuanya jadi berkat dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami serahkan membersihkan di doa. Haleluya. Oh Yesus. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan diri sendiri. Kekuatan di jiwaku.
terima kasih. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, baik yang tempat ini maupun yang di rumah. Biarlah renungan Tuhan pada hari ini bisa membuat kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Persiapkan hati kita. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dan karya-Mu, Ku serahkan hidupku, Ku ingat
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Persiapkan hati kami sebagai tanah yang subur di hadapan-Mu, sehingga setiap firman yang Kau tabur di dalam hati kami bertumbuh, berkembang dan berbuah-buah, sehingga melalui kehidupan kami nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah lakukan buat kami, sehingga kami ada sampai hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan. Ya, memang situasi keadaan saat ini masih seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita melakukan ibadah untuk bulan ini masih online. Jadi harap maklum dengan keterbatasan yang ada, karena memang kita harus mengikuti dulu. Setelah aman, sudah tidak terlalu, kita akan mengadakan baru offline lagi ya. Untuk doakan untuk kita bisa terus eksis untuk melakukan ibadah, untuk bisa melakukan sesuatu yang baik. Hari ini firman Tuhan diambil dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Ya. Kalau kita lihat judul perikop yang ada di atasnya dari ayat 10 dikatakan iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Nah, ini judul ini cukup lumayan ya, memang situasi keadaan hari-hari ini ya, karena dengan adanya vaksinasi ya COVID ini pro kontra. Ada yang bilang itu antikris lah, ada barcode dan sebagainya, sehingga ada beberapa hal yang melarang itu dilakukan. Tetapi kalau kita mau melihat dari memang setiap obat itu pasti ada barcode-nya saudara, dan memang disesuaikan untuk melihat juga. Kalau kita lihat di televisi itu barcode itu hanya disesuaikan, oh hari ini siapa yang disuntik, itu aja, bukan berarti untuk menandai dan sebagainya. Karena apa? Kalau kita mau melihat apa yang di kitab Wahyu, tanda yang diberikan oleh antikris itu tidak seperti itu saudara ya. Kata Simeon itu setidaknya kita bisa melihat di sana, itu bukan berarti seperti yang ditanam chip dan sebagainya. Karena apa? Kalau chip masih bisa dicoplok saudara, bisa dilepas. Tapi kalau yang dipakai sama antikris itu sudah tidak bisa, dan itu akan berlaku seumur hidup. Dan kita pun kalau kita lihat dari kronologi apa yang kita yakini dan kita percayai, gereja itu diangkat lebih duluan, tidak usah bingung ya. Masa-masa ini kita belum masuk masa tribulasi. Karena apa? Masa sengsaranya itu belum mendunia. Kalau kita mau melihat COVID ini ya meskipun mendunia, tapi kan bukan berarti menuju kepada penderitaan yang kita lihat seperti di kitab Wahyu. Tidak saudara. Karena ada bagian dari negara-negara lain yang tidak mengalami seperti itu. Jadi ada banyak hal yang nanti kita perlu, kalau nanti pada pembahasan kitab Wahyu lebih detail, mana-mana apakah kita ini sudah masuk masa tribulasi apa belum. Nah makanya dengan keadaan seperti ini setidaknya kita jangan sampai terjebak dengan situasional, dengan keadaan maupun pengajaran-pengajaran yang keliru. Nah, makanya firman Tuhan kita lihat dari tadi dikatakan 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Amin. Nah kalau kita mau melihat tulisan ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius anak rohaninya, dengan situasional kayak apa? Nah kalau kita lihat ini semuanya di ayat 10 dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku.
Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat atau penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Nah, kalau kita lihat di sini sebetulnya Timotius diingatkan, disadarkan dengan situasional. Bahkan di ayat pertama kalau kita mau melihat mundur lagi, saudara, jelas sekali apa yang disampaikan Rasul Paulus. Diingatkan situasional. Dikatakan apa? Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Dan ini kalau kita lihat juga dilanjutkan, banyak akan ada penyelundup-penyelundup. Untuk apa tujuannya? Adalah menyesatkan. Dan ini kaitannya dengan tadi disebutkan bahwa di ayat yang ke-13, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, dengan situasional keadaan seperti ini, memang ketika muncul hal-hal ya kan yang kita dengar akhirnya menjadi isu, ini pun kita harus lihat apakah kaitannya dengan sesuai dengan Alkitab apa tidak. Walaupun memang kita juga harus tetap melihat tanda-tanda zaman. Tadi Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, perlu kita tahu kembali lagi bahwa Alkitab ini iya dan amin. Cara menafsir Alkitab harus dengan benar. Kalau keliru, kita akan disesatkan dan menyesatkan dengan informasi yang kita berikan kepada orang lain. Memang tidak gampang. Saya katakan kembali lagi bagaimana kita harus memperhatikan. Nah, kalau kita kembali ke konteks tadi dikatakan dari ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ya, firman Tuhan bisa dipakai sarana untuk mengajar. Tetapi kita perlu tahu, untuk mengajar kita perlu diajar. Untuk kita mengajar kita perlu punya informasi yang benar. Kita perlu berdoa, ya itu wajib. Kita perlu minta Roh Kudus memimpin, betul, itu 100% harus kita lakukan, bahkan 1000%. Tetapi kita juga perlu tahu bahwa Alkitab ini adalah sumber informasi yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita lihat dikatakan segala tulisan yang diilhamkan, theopneustos, dihembuskan kepada penulis-penulis Alkitab. Untuk apa? Memberikan informasi, buku panduannya. Semuanya apa? Tertulis di sini. Kita bisa tahu bahwa Tuhan mengasihi kita dari mana? Dari Alkitab. Alkitab ini adalah surat cintanya Allah kepada manusia. Kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan di sini semuanya. Tetapi kalau kita keliru dalam membaca, kita akan keliru, saudara. Dalam apa? Melakukannya. Semuanya sumbernya ada di sini. Makanya perlu kita hidup bergantung kepada Tuhan. Banyak orang berkata informasi Pak itu pengetahuan. Betul. Orang cuma pinter tok. Kenapa? Karena dia merasa dia belajar dengan kekuatan. Tapi kalau dia bergantung kepada Tuhan, apa yang dia dapat itu akan betul-betul menjadi apa? Suratan yang terbuka yang dibaca sama orang.
Apa yang disampaikan adalah kebenaran karena dia ngalami. Tidak sekedar pengetahuan yang dia sampaikan. Benar saudaraku, seperti pujian tadi yang dinyanyikan oleh worship leader. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tak gampang saudara, bahwa hidup kita ini benar-benar dalam setiap langkah kita menjadi pelaku. Hidup kita menjadi bukti karya Tuhan. Ini yang sebetulnya yang disampaikan dari firman Tuhan. Bukan cuma sekedar bahwa kita ini tahu teori, tapi benar-benar mengalami. Ini yang Tuhan mau. Makanya kalau kita mau melihat di sini, saya kembali ke konteks tadi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk supaya tahu informasi yang benar, apa yang seharusnya kita lakukan. Dan ini kita bisa lihat aplikasi dalam kehidupan kita. Orang bisa melihat. Orang senang ngajar saudaraku, tapi kadang orang nggak mau diajar. Ini yang jadi masalah. Kita perlu belajar. Saya pun tetap mau belajar dan diajar. Saya seringkali masih melihat informasi dari luar, belajar dari baik dari Facebook, dari Princeton, University. Saya melihat dari ortodok ya, dari gereja ortodok dan sebagainya. Informasi saya lihat, pengajaran dari ilmu yang saya terima, yang pernah saya belajar, saya aplikasikan, saya gabung kolaborasi. Mana yang bisa dipakai sesuai sambil saya berdoa minta hikmat Tuhan. Bener enggak? Karena jangan sampai apa yang kita terima semuanya hanya bersumber dari apa? Egonya manusia. Tapi kalau semuanya kita lihat bahwa kita belajar sungguh-sungguh dan kita minta Roh Kudus, kita akan ngerti. Makanya dikatakan segala tulisan yang dihembuskan kepada si penulis dan penulis menyampaikan kepada kita. Ini pun perlu karena pada gap jauh, rentang waktu yang berbeda. Untuk kita bisa mengerti apa yang dimaksud cerita yang ada di sini, setidaknya kita perlu tahu. Karena apa? Rentang situasinya sudah beda. Zamannya Pangeran Diponegoro sama kita sudah beda. Itu tahun 1726-24 ya. Kita 2020 sudah berapa ratus tahun, ya kan? Sudah beda. Apalagi ini ribuan tahun. Zamannya Tuhan Yesus. Ya, anggap aja tahun 90, 2020 1000 lebih. Pemahamannya, situasionalnya, kondisinya, apa yang disampaikan, ya loh, berbeda. Ini aja Rasul Paulus pada akhir zaman menggambarkan bahwa setiap zaman pasti akan terjadi, bahwa akan ada ego dan sebagainya. Orang akan mementingkan dirinya sendiri. Dan tetapi apakah kita akan mengikuti? Tidak. Sebagai anak-anak Tuhan, Rasul Paulus selalu mengatakan, mengingatkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipanggil, yang terpilih oleh Tuhan. Kita bisa percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Berarti Tuhan memanggil dan memilih. Tidak salah. Itu semuanya apa? Karya. Di mana kita juga punya free will untuk menentukan pilihan kita. Allah juga milih. Banyak orang seringkali kan dipilah-pilah. Allah milih tok, manusianya gak ada. Manusia jadi kayak robot. Yang satunya lagi manusia bisa milih, Allahnya gak kelihatan. Ya kan? Kalau kita gak pernah ngajarin gitu Bapak. Dua-duanya itu seperti, makanya selalu saya katakan, untuk mengenal Tuhan seperti orang jatuh cinta. Kata mengenal secara progresif gitu. Orang bisa lihat ketika tatap mata berpandangan, mulai deg-deg orang lagi jatuh cinta gimana.
Orang merasakan, oh iya ini dia cocok. Demikian yang melihat, yang juga merasakan sama. Itu loh keselamatan terjadi. Dua-duanya ketika mulai cinta berpadu. Makanya saya katakan Alkitab ini semua kalau disingkat, saudara, cuma bunyinya satu, kasih. Kasih Tuhan kepada manusia. Cinta yang berkorban. Dia rela mati buat siapa? Buat kita orang yang berdosa. Makanya kalau kita lihat kembali lagi ke konteks di sini, setidaknya kita bisa tahu dasar semua apa yang disampaikan Rasul Paulus oleh para penulis dari Alkitab ini menjelaskan bagaimana karya Tuhan yang luar biasa untuk dinyatakan kepada siapa? Kepada kita semua manusia yang berdosa. Kalau kita punya dasar yang benar, apa siapa? Firman Tuhan benar disampaikan dalam bentuk pengajaran. Untuk mengajar. Itu kita bisa ngerti sebagai buku panduan. Untuk menyatakan kesalahan, bukan untuk menghakimi orang, saudara. Oh ini kamu tidak sesuai, ini tidak, saudaraku. Banyak seringkali kadang orang juga salah paham dalam konteks menghakimi atau mengkritik. Ada tujuan mengkritik adalah untuk membangun, mengingatkan, tetapi kadang orang salah paham. Ketika diingatkan dia merasa bahwa saya ini sudah ngerti, Pak. Ada apa saya diingatkan lagi? Padahal ada hal-hal yang perlu kita diingatkan. Ya, memang kembali lagi bagaimana cara kita menyampaikan. Saya pernah mengalami itu ketika di satu kumpulan hamba Tuhan. Saya sampaikan, tapi ada seorang bapak yang baik mengingatkan saya. Kamu kalau negur itu jangan langsung begitu. Orang jadi marah. Marah terus dia tidak akan mau terima apa yang kamu sampaikan walaupun kamu betul. Cara penyampaiannya yang salah kamu. Saya sadar iya ya. Saya tanpa sadar saya menyampaikan dengan ego saya. Saya tidak minta hikmat Tuhan. Sehingga apa yang saya sampaikan bukan lagi mengingatkan, menyadarkan dia, tetapi dia langsung bikin benteng. Walaupun kamu benar mau apa, saya tidak mau ikut paham. Begitu saudara. Saya sadar itu, saya sadari. Kita harus belajar bagaimana cara penyampaiannya, ya kan? Minta hikmat Tuhan. Supaya apa? Orang tidak tersakiti walaupun itu benar. Orang yang sudah dewasa rohani ditegur ya pasti yang ngerti ya nggak apa-apa walaupun itu sakit. Tapi yang masih anak-anak sulit. Nggak semuanya orang bisa. Walaupun ada orang mungkin mengkritik kita tujuannya menjatuhkan, ada. Tapi kalau kita dewasa, kita punya ngerti, kita nggak akan pernah sakit hati. Saudara. Justru orang bisa salah paham atau mengkritik karena salah paham, bisa saja. Tapi tujuannya apa? Kita ambil sisi positifnya. Kalau nggak ada yang lihat, orang itu nggak menegur kita, puji Tuhan lah, kita akan jatuh saudara. Tapi kalau kita diingatkan sama orang lain walaupun salah paham, puji Tuhan, kita disadarkan. Oh ya, berarti saya harus lebih baik lagi. Jadi firman Tuhan ini jelas untuk menyatakan kesalahan supaya kita sadar. Makanya Alkitab berkata seperti cermin kita ini lihat. Tergantung bagaimana sikap kita. Ketika kita melihat ada kotoran di muka kita, apakah kita mau bersihkan atau tidak, itu tergantung kita. Tapi kalau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, kita akan ngerti ada yang salah. Berarti saya harus kembali. Tuh ya. Jangan dibilang pendeta tidak ada salahnya, semua bisa salah. Saudara. Kita semua firman Tuhan ini ditulis bukan untuk pendeta tok, bukan untuk jemaat tok, berlaku untuk semua orang. Semua punya apa? Tanggung jawab yang sama, menjadi pelaku firman. Di sini kita bisa melihat tadi untuk pengajar, dua menyatakan kesalahan, supaya kita tahu, kita bijaksana. Dalam hal penyampaian, mengingatkan, dan firman Tuhan bukan untuk tembak-tembakan. Ya. Saya pernah dulu di satu pertemuan malam hari,
Saya masih ingat waktu itu ketemu sama papanya Yesi di pekerjaan. Ada seorang bapak datang sama saya. Bapak pendeta. Oh iya, kenapa Pak? Langsung buka ayat. Seret. Ini ayatnya dibaca. Bapak berdosa. Ini baca lagi. Bapak berdosa. Seret. Saya mak berdoa. Tuhan, ini orang ini ayat Alkitab ya. Hafal ya. Buka seret. Bapak itu tidak pantas jadi pendeta. Saya bilang, seharusnya memang saya tidak pantas. Saya tahu saya orang berdosa. Saya tahu, makanya saya percaya Yesus. Darah Yesus yang bisa menghapus dosa saya. Kalau saya hari ini sampai jadi masih jadi pendeta, bagi saya itu kemurahan Tuhan. Ya, karena tahu akan tiba saatnya. Kalau waktunya turun. Kalau waktunya selesai. Ada teman saya sudah pelayanan ya, tahu-tahu Tuhan bilang waktunya habis, kena COVID mati. Iya, tidak ada yang tahu. Ketika kami ada di Surabaya, kami bisa sempat dia mengasingkan diri ke daerah, pulang ke rumah, ya kan? Rumahnya bukan di Surabaya, di luar kota. Justru dia kena COVID di kotanya dia dan dipanggil pulang. Kita nggak tahu. Di bawah saya umumnya, kita nggak pernah tahu. Kalau memang sudah waktunya habis, iya sudah. Berapa minggu yang lalu saya sempat ngalami saudara. Saya sampai takut sudah. Saya tidak bisa napas. Dari kamar mandi itu kayak orang tenggelam, kecekik gitu sudah. Sampai saya manggil istri saya, Mimi. Istri saya, ada apa Pi? Ayo. Wih, bener-bener saya, aduh nek COVID saya, gitu. Tidak bisa napas, kayak orang tenggelam gitu. Jalan itu sampai saya gini, Tuhan ini apa waktu saya sudah habis ini? Saya bilang gitu. Saya duduk, saya tarik napas Tuhan. Baru saya bisa napas. Saya diminta kasih teh hangat. Saya bilang terima kasih Tuhan, ngerasa no yo. Wong lek sudah gak nafas sampai di sini saudara. Itu bayangno itu saya bilang berangkatnya kayak apa ya kan gitu. Saya bilang gitu, benar-benar situasional pada saat itu saya ngalami takut saya. Tapi saya bilang Tuhan, apakah tugas saya sudah selesai hari ini kan gitu. Tapi ternyata enggak saudara ya. Saya sempat konsultasi ke teman, dia periksakan semuanya. Puji Tuhan, saya walaupun ya masih selemnya keluar ya, tapi saya bersyukur kalau hari ini saya masih ada itu karena kemurahan Tuhan. Benar, ngalami itu saudaraku. Bisa bayangin ya, kalau kita melihat dengan situasional itu. Nah, berikutnya setelah kita melihat bahwa firman Tuhan itu mengajar, menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan. Maksudnya apa? Ternyata di sini kita bisa melihat firman Tuhan ini juga ada solusinya, tidak cuma sekedar kita ditegur. Memberikan jalannya apa yang harusnya kita lakukan. Berubah. Makanya dalam Roma 12 ayat yang ke-20 dikatakan, hendaklah kamu diubahkan oleh pembaruan budi. Kalau kita lihat dalam teks bahasa aslinya seperti itu karena bentuk pasif. Dan terus diubah, dimetaformai, diubah. Dan apa yang diubah? Konsep berpikirnya ini loh. Bersama apa? Roh Kudus Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa berubah. Untuk merubah ini saudara memang nggak gampang. Apalagi ini biasanya terkonsep mulai dari kecil, dari lingkungan, dari keberadaan yang selama ini kita dibentuk di lapangan. Makanya apa firman Tuhan ini dipakai sarananya sambil Roh Kudus yang akan mengingatkan, baru sadar, oh iya, saya di posisi yang salah. Apa yang harus saya lakukan? Memang nggak gampang. Roh Kudus yang akan merubah, mengingatkan terus. Kalau ininya dirubah akan mempengaruhi apa? Decision makernya adalah hati. Saya mau dirubah. Oh iya. Saya ngalami yang tadi kayak tenggelam itu, ketekik itu saudara. Saya mulai sadar bahwa betul hidup itu adalah kesempatan. Ya, hidup itu kesempatan.
Saya bilang iya Tuhan. Terima kasih. Hidup itu kesempatan. Dulu masih sehat, gampang ngomong ya kan. Oh, hidup ini kesempatan saudaraku. Waktu ngalami itu sendiri kayak saya mikir iya ya. Hampir saja kalau saya seandainya itu nafasnya berhenti, bis selesai saudara. Is dead saudara. Tidak bisa nafas loh. Saya ngalami itu sampai gini. Bayangin itu saya habis itu merenungkan, iya betul. Hidup itu adalah kesempatan. Gunakannya apa? Supaya kita tahu, lakukan. Ya, firman Tuhan kita sekarang bekerja sama dengan Roh Kudus. Terus, jangan sombong. Pengetahuan yang kita terima ini sebentar. Sesuai dengan apa? Ya nyawa kita, nyawa kita. Kalau nyawa kita selesai ya selesai. Ilmu kita ya selesai. Kepengetahuan kita ya selesai. Kemampuan kita yang lain juga selesai, saudara. Gak ada lagi. Makanya gunakan waktu yang ada, memperbaiki perilaku kita supaya apa? Menjadi berkat. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, kalau dalam teks bahasa yang Yunaninya jelas, menjadi training. Berarti apa? Supaya orang belajar terus tentang apa? Di dalam hidup dalam kebenaran. Memang nggak ada yang sempurna, saudara. Butuh proses, makanya di dalam Roma 12 ayat 2b metamorfomai atau metamorfosis, proses yang tidak langsung orang langsung, walaupun Tuhan bisa lakukan itu, tetapi ada proses yang Tuhan kerjakan untuk merubah konsep berpikir. Makanya selalu saya katakan apa? Melalui masalah Tuhan sedang merubah hidup kita. Dari masalah-masalah yang ada, yang terjadi, kita belajar sesuatu. Oh, ternyata Tuhan maunya itu seperti ini, supaya kita tidak keliru. Bersyukur ada banyak hal yang Tuhan. Nah, dari semuanya ini, kalau kita sudah ngerti buku panduannya, bahwa Alkitab adalah segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tujuannya apa? Di ayat 17 sekarang. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita diingatkan lagi bahwa manusia kepunyaan Allah. Berarti apa? Supaya kita sadar bahwa kita ini sudah jadi miliknya Tuhan. Rasul Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam. Menunjukkan bahwa apa? Supaya kita hidup tidak sembarangan. Kita sadar bahwa kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita menjadi kepunyaan. Dan tujuannya apa? Diperlengkapi melalui dasar firman Tuhan ini yang menjadi landasan kita untuk kita apa? Melakukan perbuatan baik, saudara. Pekerjaan yang baik. Apa? Menjadi berkat, ya. Menceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Melalui apa? Hidup kita. Kita adalah suratan terbuka yang dibaca semua. Apa yang kita alami kita sampaikan kepada orang lain. Orang yang lemah dikuatkan. Dengan situasi keadaan kayak begini, aniaya tidak berbicara banyak hal. Aniaya itu ada bicara aniaya fisik, ditekan, disiksa, dibunuh. Tapi juga ada aniaya bicara perasaan, saudara, yang ditekan. Akhirnya orang bisa sakit paru-paru, kena TBC. Itu iya, saudara, ditekan, dianiaya. Banyak.
Biarlah melalui firman ini, Alkitab ini yang menjadi dasar kita tambah hari dan tambah hari. Tapi melalui firman ini kita diingatkan, kita dikuatkan. Dan ketika kita menjadi pelaku firman, kita bisa menguatkan orang lain. Ketika kita ngalami sendiri, seperti yang tadi kita nyanyikan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini, saudaraku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah pujian yang kami naikkan ini benar-benar terjadi dalam hidup kami. Firman-Mu itu benar-benar nyata, hidup, mengajar, meluruskan langkah. Seperti Daud berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Biarlah ini terus ada dalam hidup kami. Dan apapun yang terjadi, kami tahu kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong kami, menjadi pembela. Dan biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu yang Kau panggil, Kau pilih, kami boleh bersyukur. Bentuk syukur kami, apa yang kami alami, apa yang kami kerjakan, mau menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kekuatan bagi orang lain yang melihat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang hebat. Walaupun kondisinya kayak seperti ini, tapi disitulah kami akan banyak melihat mujizat demi mujizat. Setiap langkah kami Tuhan akan menyatakan kuasa. Ketika kami mengalami kemenangan demi kemenangan itu, kami akan ceritakan kepada orang bahwa Tuhan Yesus itu hebat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk semuanya. Dan kami percaya setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan dikuatkan, disadarkan, untuk terus berlatih untuk melakukan firman Tuhan sampai pada akhir hayat Kau panggil pulang atau Engkau datang di awal kematian. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan. Nah, ibadah untuk sementara kita tetap online atau live streaming saudaraku, sampai ada pemberitaan lebih lanjut dari pemerintah. Ya, walaupun saya lihat juga ada beberapa gereja sudah offline,
Tapi kita cooling down dulu juga, ya, countdown, ya, mulai nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Bapak Ibu bisa melihat di akun Facebook Rumah Pemulihan atau di Instagram Rumah Pemulihan H2O, dan juga lihat siaran ulang di YouTube Rumah Pemulihan House of Healing H2O. Dan apabila Bapak Ibu ingin memberikan persepuluhan, ya, pembangunan janji iman, bisa lihat di rekening BRI atas nama DBI House of Healing. Untuk memberikan persembahan bisa lihat di BCA atas nama ini. Dan mari kita bangkit berdiri, kita akan baca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan alatmu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas sampai Engkau datang. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan alatmu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Amin. Kemuliaan buat Allah kita. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kau sudah pimpin ibadah kami mulai dari permulaan, pertengahan, ke akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan ya Tuhan. Dan sebelum kami berpisah satu sama lain, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan, lawan negeri kami, pulihkan bangsa kami. Dengan keadaan saat ini seperti COVID ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan, Kau menjamah. Mengalami peristiwa kami percaya Tuhan sedang kerjakan sesuatu untuk setiap negara demi negara, khususnya Indonesia. Pemulihan terjadi, juga gempa bumi, bencana alam di beberapa daerah. Tuhan, lawatan-Mu, berikan kekuatan daripada Tuhan, terutama anak-anak Tuhan yang mengalami ya Tuhan. Campur tangan juga ya Tuhan untuk korban ledakan pesawat Sriwijaya Air. Tuhan campur tangan. Biarlah Tuhan campur tangan juga untuk keluarga mereka. Mereka belum merasakan bagaimana kasih-Mu yang luar biasa buat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga untuk berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, wakil, semua staf menteri, pejabat tertinggi hingga yang rendah, yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Tuhan, lawatan-Mu, berikan hikmat, kekuatan daripada Tuhan, kesehatan, semangat, setiap keputusan semuanya itu berpihak kepadamu ya, berpihak kepadamu dan berpihak kepada rakyat Indonesia, dan semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Pimpin ya Tuhan juga anak-anak Tuhan yang kepercayaan di eksekutif, legislatif, yudikatif. Pakai mereka, sadarkan mereka untuk menjadi garam dan terang.
Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam minggu-minggu ini mereka melakukan aktivitas ibadah mereka maupun offline, online, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan campur tangan. Lawatan-Mu buat setiap mereka, supaya mereka boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, semuanya pembelaan-Mu begitu sempurna. Dan mereka boleh bangga punya Allah seperti Engkau. Kami juga berdoa untuk pemilik tempat ini yang sudah memfasilitasi kami untuk kami bisa beribadah di tempat ini, baik itu online. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan rumah tangganya, kekuatan kesehatan daripada Tuhan, pekerjaannya, pegawai yang ada di tempat ini dimanapun mereka berada, lawatan-Mu, kekuatan kesehatan daripada Tuhan, jamaah-Mu buat mereka, supaya mereka juga boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan muka orang sekitar tempat ini, muka belakang RW 14, RW 15. Biarlah kemurahan kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka juga. Biarlah mereka juga merasakan kuasa Tuhan, pembelaan, kesembuhan apabila mereka sakit, dan mereka boleh melihat bagaimana Tuhan Yesus yang hebat ada di wilayah mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang melihat, setiap anak-anak-Mu yang mendengar, setiap anak-Mu yang sekarang nonton baik langsung live maupun tunda. Tuhan campur tangan, lawatan-Mu buat mereka. Apabila mereka sakit, Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang ada masalah Tuhan berikan kekuatan, pembelaan, dan Kau mencetak mereka menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan untuk program tahunan gereja ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus kami kerjakan, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang memberikan visi misi yang terbaik untuk gereja ini kami lakukan. Biarlah Tuhan campur tangan, kesempatan, peluang-peluang yang kami akan lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu sebagai tanda kau hanya berharap bergantung pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengatakan wajahnya kepadamu